Larutan hasil fermentasi dari sampah organik. Kami dari Ekoenzim Nusantara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sampahku adalah tanggung jawabku. Bersama kita bisa. Salam Ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ekoenzim. Oke. Kami dari Ekoenzim Nusantara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami akan praktek bagaimana membuat ekoenzim. Nah, sudah siap ya ibu-ibu semua ya? Mari melalui video ini kami berharap rekan-rekan di seluruh Nusantara, siapapun yang menonton video ini, setelah menyaksikan, harapan kami adalah ikut melakukan dan membuat ekoenzim karena caranya sangat mudah. Yuk, langsung aja. Silahkan. Baik, hari ini kita akan membuat ekoenzim, yaitu hasil fermentasi ya, larutan hasil fermentasi dari sampah organik. Di sini ada sampah organik atau bahan organik yang biasa disebutkan. Kemudian ada fermenter. Kita bisa menggunakan yang namanya molase. Bisa juga menggunakan gula merah ya, gula merah atau gula tebu. Tapi kita tidak boleh menggunakan gula pasir. Ya, kemudian bahan selanjutnya adalah air ya. Nah, ya. Air sumur. Ya, air yang kita gunakan diantaranya bisa menggunakan air sumur, kemudian air mineral, kemudian air hujan, tapi air hujannya yang langsung, ya, yang langsung dari langit. Kita tidak boleh dari talangan atap ya, betul. Bisa juga kita menggunakan air pump, tetapi sebelumnya selama 24 jam kita endapkan dulu. Ya, untuk memisahkan kaporit ya, karena di dalam air pump ada bahan kimia yaitu kaporit. Oke, berikutnya rumusnya dulu. Oh ya, rumusnya. Ya, rumus dari bahan atau formulasi dari ketiga bahan tersebut, yaitu 1 bagian fermenter tadi molase atau gula merah, kemudian 3 bagian bahan organik ya, 3 bagian BO-nya atau bahan organiknya, kemudian 10 bagian airnya. Nah, jadi, sekarang hari ini ya, ingatkan lagi 1 berbanding 3 berbanding 10. Ya. Hari ini kita akan membuat ekoenzim ya, dengan perbandingan berapa tadi? 300 gram molase, kemudian 900 gram bahan organiknya, dan 3 liter airnya. Ya, kenapa airnya 3 liter Mbak Ida? Mungkin ini ada pengaruhnya terkait wadah. Iya, memang ada syarat ya untuk maksimal kita menggunakan airnya berapa, itu adalah 60% dari wadah. Jadi air yang kita gunakan adalah 60% dari wadah. Nah, wadah di sini itu 5 liter. Jadi 60% atau maksimal 60%-nya itu adalah 3 liter. Boleh kita menggunakan 50% juga, misalnya 2,5 liter ya, silakan. Tadi maksimal. Ya. Jadi standar pengukurannya itu seperti itu ya, 60% dari volume wadah. Kalau wadahnya nanti 10 liter disesuaikan. Ya. Oke, silakan. Bu Enel Yakin, Bu Kade, Ibu Bet, ini ada beberapa macam bahan organik ya yang kita gunakan. Belum air dulu. Ya, di sini molasenya sudah kita timbang ya. Sekarang kita masukkan airnya. Sambil dijelaskan Bu Enel Yakin bahan organik. Nah, ini ya kulit buah naga, ini ada kulit buah naga. Aduk dulu. Ini ada timun. Ada kulit pepaya, ya, kemudian apa lagi lah? Ada kulit rambutan. Ada ini kalau istilahnya duku. Ya. Minimal berapa jenis nih agar teman-teman minimal 5 jenis. 5 jenis. Kenapa 5 jenis? Biar mungkin enzimnya itu lebih bervariasi. Ya. Jadi semakin banyak bahan organik yang kita gunakan, semakin bagus.
kecuali itu tidak boleh kulit durian, keras-keras ya, yang bergetah, dan kulit yang bergetah, buah-buah yang bergetah. Ya, setelah air dan molasenya tercampur, tinggal dimasukkan saja. Ini sampah organiknya biasa kita makan di rumah ya guys. Jadi kalau sedang sudah mengkonsumsi buah tuh jangan dibuang, dibuat menjadi ekoenzim. Nah, bagaimana jika misalkan kan buahnya itu nggak langsung banyak nih, dalam satu hari hanya makan konsumsi 3 buah, kan nggak mungkin nyampe 900 gram. Bagaimana solusinya kita memenuhi BO ini? Silakan bukan ya, bisa Jadi, ngasih solusi. BO-nya bisa dicicil selama 2 minggu. Misalnya sekarang kita punya 100 gram, kita masukkan 100 gram, kemudian kita tulis dulu. Besoknya kita punya misalnya 50 gram, kita tambahkan 50 gram sampai terpenuhi 300 gram. Ya, waktunya 2 minggu untuk mencicil BO-nya. Oke, jadi kita bisa mencicil bahan organiknya. Maksimal selama 2 minggu nggih, baru kita tutup langsung kita mulai hitung fermentasinya. Jadi tanggal pembuatan ekoenzim ini adalah tanggal terakhir bahan organik itu terpenuhi ya. Kebetulan kalau hari ini kan sudah terpenuhi bahan organiknya ya, karena memang kami kumpulkan bersama-sama, kita satukan sehingga pastikan ya wadah yang kita gunakan harus kedap udara yang rapat banget gitu. Nanti bisa ini tambahkan lakban lagi untuk semakin yakin agar tidak ada udara yang masuk. Kira-kira berapa lama ya harus di ini? Fermentasi ya? Oh ya. 3 bulan. 3 bulan ya. Minimal 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini apa bisa dibuka atau bagaimana? Maksudnya selama 3 bulan ini apa boleh dibuka? Oh, tidak boleh dibuka. Jadi sebenarnya nggak ribet ya. Kalau kita sudah ini tidak ada keharusan untuk mencacah kan? Ya kita sesuaikan saja dengan wadah. Kalau wadah kita kecil ya kita cacah. Kalau wadah kita besar nggak sempat mencacah juga nggak apa-apa. Terus ukurannya yang terpenuhi ya nggak ada waktu, kita juga nggak ada keharusan untuk mengaduk kan setiap hari nggak ya? Nggak boleh dibuka. Berarti kalau sudah disegel biarin aja 3 bulan. Ya. Oke. Ya, jadi makanya fermentasi ekoenzim itu disebut dengan fermentasi anaerob ya, tidak menggunakan oksigen atau udara. Jadi tidak boleh ada udara yang masuk ya, oksigen yang masuk. Kalau nanti tidak kedap itu bisa menimbulkan jamuran, kemudian ada belatung. Nah, itu tidak tidak memenuhi persyaratan menjadi ekoenzim yang berkualitas baik. Nah, tadi udah disebut persyaratan. Betul. Ya, tahu ekoenzimnya 3 bulan, setelah 3 bulan. Tahu Bagaimana? ekoenzimnya itu bagus atau berhasil itu bagaimana? Apa nih cirinya? biasanya aromanya ya, aromanya itu tidak busuk. Ya, itu pertama. Nggak bau got ya. Ya, jadi wangi khas fermentasi, asam-asam begitu Ya, ya. asam segar ya. Asam segar. Kemudian yang kedua, pH. ya. pH-nya. pH-nya. Ya, kita 4 bisa ya. mengetes pH-nya dengan Di bawah 4 ya. Ya, di bawah Paling 4. bagus itu di bawah Di 4. bawah. Ya, 4 atau di bawah 4. ya. Untuk pH ekoenzim. Nah, Jadi memang harus bersifat asam. asam. Oke. Nah, untuk pengingat ya, boleh menggunakan label, mau dicatat tanggal berapa buatnya, tanggal pembuatannya hari ini ya. Kalau Hari ini 26 Februari 2023 kita bisa tulis. Kemudian panennya 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian. Mei 26 Mei ya. Bisa ditulis di kertas khusus, tempel di sini, atau kalau memang ada tempat untuk mencatat di sini juga nggak apa-apa ya. Kasih tanda aja, kasih sebagai pengingat kita saja ya. Ada lagi mungkin yang penting-penting kita sampaikan. Bisa ditambahkan juga bahan organik yang digunakan ya. Oh ya, biar ingat dicatat nih, ya. oh ini saja yang digunakan saat pembuatan. Oke, bahan organiknya juga kita catat apa saja jenis-jenisnya. Oke, ada lagi kira-kira? Cukup. Ya. Oke, terima kasih. Semangat untuk membuat ekoenzim ya, mengolah sampah organik, mengolah sampah dari dapur kita sendiri. Karena
sampahku adalah tanggung jawabku. Oke, kita ulangi sama-sama ya. Sampahku adalah tanggung jawabku. Bersama kita bisa. Salam ekoenzim.